Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Nah ini bismillah dulu. Sedap sekali. Karena kopinya memang sakti. Kopi Ili. Ini kopi memang kopi bold roasted. Ini bahasanya bahasa Itali, nggak jelas. Ya maksudnya asik ya. Kopinya ini diroastingkan bold dark, digunakan untuk espresso, tambahkan susu dari Greenfields. Wah sudah memang luar biasa. Biasanya saya kalau nggak ini kopinya dari Java Halu ya, yang espressonya javahalucoffee.id. Ini bicara sedikit tentang frugal IoT. Ini istilah frugal IoT ini gara-gara Kang Gustaf Hariman. Lagi ngobrol-ngobrol nih, kita lagi ngerjain macam-macam soal sensor ya, weather sensor dan lain sebagainya. Nah memang kita lihat ya ada banyak peralatan yang harganya luar biasa mahal, kualitasnya bagus. Misalnya ada sensor yang atau peralatan ya komplit yang harganya mungkin 20 juta gitu. Ya kalau di pikiran saya nih, mohon maaf ya, kemungkinan orang Indonesia nggak sanggup, petani, petambak atau apapun ya yang menggunakan, kalau peralatannya 20 juta masih mikir-mikir dulu ya. Tapi kalau peralatannya murah ya masih mau gitu. Nah berarti kita harus membuat peralatan-peralatan yang murah. Kualitasnya ya jauh ya beda dengan yang tadi ya. Yang tadi industrial, yang ini mungkin garasi ya, garage ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, yang saya maksud begitu adalah ini. Ya, misalnya gini ya, kalau kita buat alat yang untuk ini sensor sederhana nih ya. Ini DHT22 pakai mikrokontrolernya ada ESP ini 8266 versi Wemos D1 Mini gitu ya. Ukurannya kecil. Ini udah selesai ini ya. Ininya saya lupa kalau Wemos D1 Mini ini berapa? 30.000 ya. 26.000, 36.000 ya. Yang ini harganya 20.000 ya, jadi ini 50.000 lah ya, 50.000, 60.000 sudah bisa buat sensor temperatur humidity dengan kabel yang acak adut gini. Ya ini kabelnya harusnya bisa diperbaiki lagi, nanti disolder beneran. Dengan begini pun, maksud saya sudah bisa menjalankan penelitian, sudah bisa mengumpulkan data. Jadi saya sudah ada beberapa sensor yang kayak gini, saya taruh di data center 1 di ruang 1. Nanti di luar ini mau saya pasang satu lagi, yang mana sensor ini mau saya panjangin pakai kabel. Ada 2 sensor yang sudah saya panjangkan ya, nanti mau saya taruh di luar lagi, jadi mau saya pasangkan lagi untuk weather sensor, dan akan datanya dikumpulkan rame-rame, crowdsourcing ya. Jadi ginilah ya. Yang kayak gini itu sama saya fungsional ya, yang penting jalan dulu, saya jebretin aja. Saya jalanin aja, saya pasang aja di belakang. Kalau lihat pasangannya rada malu juga. Ini gini ya. Ini kan saya kasih colokannya, saya masukin charger, masukin colokan listrik, digantungin aja. Kayak gini gitu ya. Jadi udah ya, jadi kayak gini aja udah gantung ya. Udah. Ya reliability-nya yang ini yang kurang ya, makanya harus dicek. Ini saya cek, dia nggak setiap hari ya, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali. Seminggu sekali bahkan, ini saya cek secara berkala. Ini saya lagi mikir harus membuat watchdog ya, kayaknya harus ngeliat sensor saya mana yang mati-mati, dicek dulu ya, setiap hari dicek atau mungkin setiap 6 jam dicek sensornya nyala atau enggak. Anyway, yang kayak gini ya, yang ini banyak orang yang terlalu berkeluh kesah ya, tidak bisa melakukan penelitian karena dananya nggak ada. Ya ini kayak gini, dananya ada, murah meriah, frugal ya. Yang kita memang beda ya dengan yang lain-lain. Kalau kita mengikuti standar Eropa gitu, ya nggak masuk ini. Tapi kalau untuk standar mainan, kalau komunitas Eropa juga standar mainan juga masuk, dia buat kayak gini juga. Nah, ini masalah casingnya aja. Casingnya dikotakin ya, bagus. Ini dalamnya juga sama, nih sensornya juga dipakai ini juga. Tapi ini sensor yang ditempel nanti ke baterai ya. Ini pakai gini, dalamnya juga sama sebetulnya. Cuma sama dia dibaiki ya pakai pakai board lah ya, kayak gini lah ya, lebih rapi-rapi lagi lah ya. Jadi saya juga nanti tuh mau saya kasih board juga, kasih kabelin lagi dan seterusnya gitu. Nah,
Jadi kalau kita bicara tentang fungsional, penting fungsional dulu, jalan dulu. Ini sebetulnya tidak hanya di IoT atau apa ya, tetapi dalam kehidupan juga demikian ya. Jadi kita nggak boleh banyak mengeluh ya, tidak harus semuanya perfect ya. Kalau perfeksionis ya rada berat ya kalau dengan kondisi kayak gini. Membuat laporan, saya membuat laporan ada dulu ya, jebret dulu fungsionalnya ada, semua laporan komponennya ada dulu, baru nanti kita perbaiki masalah wordingnya, masalah kata-katanya, tulisannya kita perbaiki. Penting ada dulu. Jadi saya laporan gitu ya, laporan pekerjaan segala macam saya selalu begitu metodologinya. Ada dulu, jadikan dulu presentasi dulu, adakan dulu, jalan dulu, baru nanti kita perbaiki lagi ya. Perbaiki itu boleh jadi kita mulai dari yang situ kita perbaiki atau kita mulai dari awal. Jadi ini bisa jadi ini ya, kalau kita perbaiki lagi, ini saya buang aja. Maksudnya saya buang tuh bukan dibuang gitu. Ini saya pakai ya masih untuk yang versi alfanya. Saya buat baru lagi yang versinya lebih bagus dari yang ini. Ini mau saya koleksi ya nanti sensor-sensor ini mulai perjalanan dari sensornya. Begitu. Begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini frugal ya. Jadi frugal itu bahasa Indonesianya apa ya? Harus cek dulu. Sebentar, saya cek dulu ya. Kita cek dulu. Bahasa Inggris translate, Google Translate ya. Translate Google ya. Start ya. Saya translate dulu bahasanya Inggris. Saya tuh frugal. Bahasa Inggris. Mana nih? English ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia mana? Indonesia. Frugal apa sih? Translate coba. Hemat frugal tuh. Hemat. Jadi ini versi IoT versi hemat. Nah, ya. Gitu. Jadi ini juga sama nih. Ngopi versi hemat. Kopinya mahal tapi nggak mahal-mahal amat sih sebetulnya kopi ya, yang kayak saya yang biasanya pakai Java Halu tuh kopinya tidak mahal, kopinya beneran, maksudnya beneran kopinya standar quality coffee shop internasional ya. Jadi itu jangan salah kok, ininya enak juga. Kopi mesin saya frugal juga. Kayaknya buatan Cina ya, saya dikasih ya. Mungkin harganya mungkin 1,5 juta kali ya coffee machine-nya tuh, bisa membuat ini, bisa buat espresso dan bisa membuat froth-nya ini, buat ini apa namanya, foam-nya ini. Dan sekarang sudah mulai rusak, akan rusak ya. Mudah-mudahan bertahan ya. Harus cetek. Jadi kalau ngoninnya tuh cetek, nggak mau nyala. Cetek, pencet berkali-kali baru nyala. Frugal Coffee Shop Budi Raharjo. Pada Poan Budi Raharjo ya kayak gini. Buat video juga demikian ya. Saya membuat video tidak harus dibagus-baguskan, latar belakangnya yang bagus ya, show-nya segala macam. Ini kalau ngelihat setting up studio ini saya pada ketawa semuanya. Studionya kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi fungsional dan saya bisa mengirimkan message saya, pesan saya bisa mendeliver message saya kepada Anda semua gitu. Tidak harus dengan yang super hebat gitu ya, dengan kualitas yang hebat yang mengada-ngada menurut saya diperbaiki. Ya saya ini mah apa adanya ya. Pada Poan Budi Raharjo kan pada Poan apa adanya ya. Frugal apa adanya, tidak ada yang dipercantik, dimanis-maniskan, tidak flowery ya, tidak berbunga-bunga. Jebret to the paint. Meskipun ngomongnya agak lama nih karena disambi dengan ngopi ya. Ya mudah-mudahan ini sambil menemani Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin mendengarkan ini lewat podcast ya, mendengarkan ini menemani itu, atau ya dalam perjalanan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Gitu. Yang penting sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.